Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Emilka Fatoni, salah satu dosen program studi S1 Informasi Institut Teknologi Telkom Purwakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang dasar manajemen rantai pasok, mulai dari proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian aspek-aspek perpindahan dan penyimpanan bahan baku, bahan setengah jadi, maupun produk jadi secara efisien dan mempunyai tujuan utama, yaitu memuaskan kebutuhan konsumen. Mata kuliah ini diberikan beban 3 SKS teori. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan konsep supply chain dan supply chain manajemen, serta mampu menunjukkan pentingnya perencanaan dalam rantai pasok. Perencanaan dalam mengelola permintaan dan penawaran untuk mendapat keuntungan yang secara maksimal. CPMK kedua, mahasiswa mampu mendiskusikan peran supply chain manajemen dalam sisi akademik dengan review jurnal dalam sebuah kelompok. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan peranan persediaan dalam rantai pasok dan kegiatan yang dapat dilakukan manajer untuk mengurangi persediaan tanpa meningkatkan biaya. Kemudian yang terakhir, CPMK keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep mobile teknologi ke dalam aplikasi dan mampu mendokumentasikan hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, memiliki sikap tanggung jawab, kemandirian, dan daya juang atas pekerjaan di bidang keahliannya maupun dalam bidang kewirausahaan. Yang kedua, menguasai metode, teknik, proses, dan peralatan dalam menganalisis kebutuhan, mendesain, membangun, dan mengintegrasikan sistem informasi sebagai solusi permasalahan di organisasi. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk laporan tugas dan mengunggahnya pada laman perguruan tinggi atau media sosial. Yang keempat, mampu mengidentifikasikan dan menganalisis peluang dan risiko, serta menerapkan konsep-konsep dasar dalam merencanakan, merancang, membangun, mengintegrasikan, dan mengevaluasi solusi inovasi untuk memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi dalam mencapai capaian mata kuliah yang telah diterapkan. Saya menetapkan 4 metode perkuliahan dalam proses pengajaran, seperti metode ceramah dan diskusi, analisis studi kasus, mentoring, dan pendampingan, serta presentasi dan diskusi dari proyek yang telah dikerjakan secara berkelompok. Proses perkuliahan dilakukan secara offline di dalam ruangan kelas. Selain itu, Institut Teknologi Telkom Purwakarta juga memiliki Learning Management System atau LMS yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Sebelum perkuliahan dimulai, pada awal semester, saya telah memberikan RPS dan capaian perkuliahan atau kontrak perkuliahan dan materi ajar selama 1 semester ke depan. Sehingga mahasiswa telah dapat melihat materi apa saja yang akan mereka dapatkan selama 1 semester ke depan. Selain itu juga, memberikan beberapa buku referensi yang dapat dijadikan referensi perkuliahan oleh mahasiswa selama perkuliahan, termasuk diantaranya buku saya sendiri dengan judul Manajemen Rantai Pasok. Komponen penilaian pada mata kuliah ini berbasis Outcome Based Education atau OBE, di mana penilaian diambil dari ketercapaian dari setiap CPMK yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Sehingga pada perkuliahan ini tidak terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Namun terdapat asesmen di setiap CPMK yang dibebankan. Bobot penilaian dari setiap CPMK yaitu CPMK pertama memiliki bobot 14%, CPMK kedua memiliki bobot 15%, CPMK ketiga memiliki bobot 8%, dan CPMK keempat memiliki bobot 63%. Asesmen terhadap CPMK dilaksanakan setiap akhir capaian mata kuliah diselesaikan. Jika terdapat mahasiswa yang tidak lulus pada saat asesmen capaian mata kuliah,
Mereka diberikan kesempatan untuk mengulang atau remedi materi yang ada pada CPMK tersebut. Pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, terdapat 5 materi pokok, yaitu pengantar manajemen rantai pasok, yang kedua jaringan rantai pasok, dan yang ketiga perencanaan permintaan dan penawaran dalam rantai pasok, keempat perencanaan dan pengelolaan persediaan rantai pasok, dan manajemen pengadaan. Kelima, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Baiklah, berikut ini akan kita saksikan cuplikan video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Pagi-pagi masih semangat ya? Masih. Oke. Untuk pagi hari ini kita lanjut dari materi kemarin ya. Kemarin kan kita udah membahas masalah manajemen rantai pasok, kemudian landasan-landasannya seperti apa. Mungkin sebelum kita lebih lanjut nih, lebih masuk langsung ke materi, mungkin saya ini dulu ya, kita bakal bahas dulu yang materi-materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya mungkin ada yang masih ingat nggak kita membahas tentang apa aja? Ya, silakan. Untuk pertemuan materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari supply chain. Nah, dasar-dasarnya itu salah satu contoh yang kita bahas pada materi minggu kemarin itu yang saya simpulkan ada salah satu itu pengertian dari supply chain. Supply chain itu adalah rantai pasok, di mana rantai pasok itu merupakan sebuah sistem yang menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi layanan atau produk, mulai dari pemasok bahan baku sampai konsumen akhir. Oke, cukup. Bagus banget ya. Jadi kita kemarin udah membahas masalah landasan-landasannya, kemudian kayak atributnya. Nah, kemarin kan dari manajemen rantai pasok, terus kemudian ada aliran ya. Aliran yang harus kalian pahamin. Jadi dari suatu manajemen rantai pasok, itu ada suatu konsep yang harus kita pahamin dari awalnya. Supaya ketika kita membuat suatu proses yang namanya rantai pasok, kita tahu angka-angkanya dari awalnya seperti apa. Oke, kita masuk ke materi. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin kalian bisa memahami dulu untuk subcapaian dari CPMK pada hari ini. Jadi kayak misalkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menyatakan pendapat mengenai prinsip dasar dari suatu supply chain atau biasa disebut tuh kayak manajemen rantai pasok ya. Untuk pengantar manajemen rantai pasok, di sini ada beberapa poin yang garis besarnya ya. Jadi pertama ada tujuan dari suatu supply chain-nya, ada komponen dari SCM, area cakupan SCM, pentingnya aliran SCM, kemudian tantangan di dalam mengelola suatu supply chain-nya, terus ada peran teknologi internet, masalah pada supply chain, dan strategi dari suatu supply chain sendiri. Nah, untuk materi pertama kita bahas dulu. Jadi ada bahasa namanya supply chain. Supply chain itu memaksimalkan keseluruhan dari suatu nilai. Nah, kalau misalkan kita bahas supply chain itu pasti kita selalu memaksimalkan seluruhan nilainya. Apa yang dimaksimalkan? Jadi kalau misalkan di dalam suatu supply chain surplus, itu ada namanya customer value, kurangi supply chain cost atau misalkan biaya di sana. Jadi misalkan seperti ini nih. Ada yang namanya keuntungan atau misalkan dari suatu rantai pasokan itu memiliki keuntungan. Misalkan keuntungannya anggap saja kita memiliki keuntungan yang besar. Misal keuntungan kita itu dari suatu manajemen rantai pasok, kita memiliki keuntungan yang namanya 15.000. Nah, 15.000 di sini. Terus kita jangan lupa ini masih kotor ya. Kalau misalkan keuntungan sebenarnya bersih ya. Kalau misalkan kita anggap dari penjualan 15.000-nya, jadi 15.000 itu ini penjualan. Nah, di sini ada yang namanya jumlah misalkan 60 dikurangi biaya-biaya. Nah, 60 dikurangi biaya itu artinya ada yang namanya kita tuh modal awal sama biaya-biaya yang dibutuhin. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita menjual suatu barang, otomatis kita nggak 100% memiliki namanya keuntungan. Otomatis pasti ada yang harus dipangkas. Dalam artian itu bukan dipangkasnya itu hal-hal yang lain ya, tapi modal dulu. Karena modal itu yang paling diutamakan. Misalkan modalnya kita memiliki modal yang namanya anggap aja 10.000 di sini. Nah, kemudian jumlah biayanya misalkan kita biayanya berapa tuh di sana? Ada 2.000-an biayanya. Nah, berarti nanti keuntungan kita sekitar totalnya ada sekitar sini 2.000-an ya. Jumlah biayanya ini nanti dikurangi misalkan 2.000. Jadi berarti sekitar 8.000-an ya. 8.000-an kayak gitu. Jadi keuntungan rantai pasok itu dikurang per total laba dibagikan semua tahapan rantai pasokannya. Jadi untuk mengukur keberhasilannya, jadi sini dari keuntungan rantai pasok itu bukan tergantung atau misalkan bukan kita lihat dari keuntungan dari suatu tempatnya aja, tapi keuntungan secara keseluruhan dari suatu tahap individunya sendiri.
Kemudian tujuan dari supply chain di sini yaitu pelanggan merupakan sumber daya atau misalnya sumber dari suatu pendapatan. Setuju ya? Kenapa seperti itu? Karena pelanggan itu merupakan tujuan akhir dari supply chain. Oke, tujuan akhir dari suatu supply chain. Karena kita itu bertujuan untuk cari namanya pelanggan. Kalau kita dapat pelanggan, semakin banyak dapat pelanggan, maka kita akan mendapatkan namanya memperoleh keuntungan yang semakin banyak juga. Terus sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan dari suatu rantai pasokan. Terus ada juga yang namanya MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan dari suatu supply chain. Artinya, ketika kita membahas masalah MRP yang efektif, kita harus tahu juga arus-arus atau tahapan-tahapan sebelumnya seperti apa. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memaksimalkan akhir atau endingnya nanti suatu MRP itu bisa namanya maksimal seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya komponen dari suatu supply chain menurut ya. Jadi menurut dari Turban 2004 ada 3 komponen utama, 3 poin penting ya, yang lebih tepatnya 3 komponen utama di sini. Di sini mulai dari yang namanya upstreamnya. Upstream itu apa? Sumber daya ya. Jadi anggap aja di sini ada sumurnya. Nah, sumur di sini itu kalau kita membahas masalah sumur, ketika kita punya sumur, sumur itu adalah mata airnya. Jadi ketika kita mendapatkan mata air, nah mata air itu bisa kita atau bisa kita bebas ya, bebas kita mau apapun, kayak misalnya kita mau masak, kita mau nyuci. Artinya air sumur tersebut adalah sumber utama. Nah, jadi ketika kita punya sumur di sini atau misalkan kita punya pabrik atau kilang minyak, nah yang paling umum atau yang paling atasnya ya upstreamnya, kemudian di midstream itu ada yang namanya proses pengambilan dari si sumber tersebut. Jadi misalkan kayak dikirim, kemudian dari pelayanan, setelah dikirim di dalam suatu pabrik, nanti kita memiliki yang namanya suatu produk baru. Nanti produk baru itu untuk dijualkan ke dalam yang namanya retail, wholesale, atau seperti refining, seperti itu. Jadi kayak dihabisin bakal stoknya mau dijual seperti apa kayak gitu. Jadi maksudnya ke downstream. Nah, biasanya kita cuman berhubungan ke retail, ke wholesale dalam artian penjualan yang cukup besar. Selanjutnya komponen dari suatu supply chain. Jadi dari komponen ini ya, jadi kalau misalkan kita bahas komponennya dulu, supply chain itu dari suatu supplier. Kalau misalkan kita bahas suppliernya, nah supplier itu sebenarnya hubungan dengan manufaktur. Itu ada yang namanya supply, kemudian ada plan, ada sales, ada marketing, ada retailer, ada manufaktur, ada yang namanya juga integration ya. Jadi integration itu hubungan antara manufaktur sama si supplier. Jadi ketika hubungan upstream itu sama manufaktur itu, jadi berhubungannya seperti apa? Berhubungannya dengan cara mengirimkan satu barang, merencanakan, kemudian memanufakturkan, dan habis itu kembali lagi ke dalam suatu supplier. Jadi bisa dilihat seperti kembali lagi ya, kayak misalkan aliran arus air seperti itu. Dan kalau misalkan bagian rencana, itu hubungannya biasanya ke sales, ke retailer, sama ke manufaktur. Kalau untuk yang retailernya sendiri, hubungannya sales, retailer, sama retailer yang bagian luar atau bagian si penjualan langsung. Nanti si retailer di sini baru hubungannya sama kita sebagai customernya. Nah, kita tuh posisinya ada di poin yang paling akhir atau sebagai customernya. Produknya apapun ya, jadi boleh kayak misalkan produk susu, produk minuman, produk makanan, produk jadi. Intinya kita berada di posisi customer yang paling ujung. Kemudian untuk komponennya, jadi ketika membahas masalah proses internal ya, internal dari suatu supply chain, kita harus tahu juga internal supply chain itu mempunyai namanya supplier. Nah, supplier itu isinya bagian apa aja. Jadi ketika kita di dalam satu supplier, hubungan kita dengan kita di sebagai customer ya. Jadi hubungan kita sama supplier itu ada namanya kayak pembelian di sini. Kemudian ada production, ada distribution, dan ada yang namanya si kita sendiri di sini. Nah, ketika kita membeli suatu produk, otomatis kita melakukan pembelian, kita melakukan yang namanya distribusi satu barang. Kayak kita mau beli barang, nanti kita hubungannya sama si supplier. Mau beli berapa pieces, berapa rak, berapa banyak gitu. Nanti semuanya hubungannya sama si supplier. Boleh sih distributornya kayak misalkan mengirimkan satu barang, nanti ada handphone, ada makanan, ada apapun. Jadi kita hubungannya dari sini ke supplier itu pasti selalu ada yang menanganin lah dalam hal internal si supply chain sendiri. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, silakan.
supply chain sendiri itu kan sebuah rantai ya Pak. Iya. Apa yang terjadi kalau misalkan salah satu bagian dari rantai itu putus? Oke, jadi kalau misalkan anggap aja gini ya, saya mungkin nggak usah terlalu tinggi banget kalau misalkan bahas rantai pasok, kita bahas aja suatu kendaraan atau misalkan gear motor. Apa yang terjadi ketika gear motor itu putus rantainya? Otomatis kita tidak bisa berjalan. Walaupun cuma satu Pak, anggap aja rantainya itu yang bagian paling kecil atau yang paling jelek deh, yang paling putus. Atau kalau misalkan kita bahas masalah rantai pasok, ada supplier yang paling kecil yang mati atau misalkan nggak berjalan lagi gitu. Nah, gimana hal tersebut kayak misalkan alat yang mati aja, itu misalkan bisa jalan atau enggak, otomatis nggak bisa jalan. Sama kayak gear tadi ya. Kalau gear tersebut itu harus tersambung antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau misalkan udah tersambung, kayak misalkan dari si petani, kemudian berhubung sama si pihak yang namanya distribusi, kemudian ada pihak nanti pabrik, kemudian ada pihak yang lainnya, itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Kalau ada satu aja yang cut, atau misalnya petani nih, petaninya nggak mau jual lagi susu, petaninya nggak mau lagi jual daging sapi, atau petaninya udah mengurangi jatah karena banyak ternaknya yang mati, otomatis sana putus nanti. Putusnya bukan putus secara total ya, tapi mati separuh. Kayak misalkan yang biasanya bisa sampai beberapa ton, tapi cuman bisa hanya beberapa kilo saja yang setiap harinya. Otomatis si pabrikan juga itu nanti pincang si pabriknya. Biasanya kan harusnya beberapa ton, ratus ton. Nah, ini cuman beberapa puluh kilo kayak gitu. Itu artinya sangat tidak seimbang. Otomatis nanti permintaan semakin banyak, kemudian barang semakin sedikit, nanti harga semakin tinggi kayak gitu. Jadi rantai pasok tuh harus selalu seimbang. Kalau ada yang satu nggak seimbang, permintaannya banyak, kemudian persediaan cuma sedikit, otomatis nanti pasti barang tersebut nanti jadinya langka. Tapi kalau stoknya banyak, kemudian peminatnya juga sedikit, itu juga tidak boleh. Paling enggak kalau misalkan harus seimbang secara keseluruhan. Oke? Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, area cakupan ruang lingkupan. Jadi di sini ada ruang lingkup SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah seperti ada yang namanya product development, ada juga yang namanya procurement, ada planning and control, ada production, ada juga distribution. Kita bahas satu-satu. Kalau misalkan kita membahas masalah dari suatu supply chain-nya ya. Nah, di sini ada pengembangan satu produk. Pengembangan satu produk, di sini ada yang namanya melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar itu biasanya setiap orang ketika mau berjualan itu pasti kita riset dulu pasarnya. Kira-kira pasar tersebut itu kalau kita berjualan bakal antusias nggak sama barang yang bakal kita jualan tersebut. Terus ada pengadaan. Pengadaan di sini adalah memilih suatu supplier, mengevaluasi kinerja supplier, kemudian juga melakukan pembelian bahan baku dan komponen-komponennya. Kayak misalkan juga bisa kayak memonitoring dari suatu supplier risk-nya, juga bisa membina dan memelihara hubungan dengan si suppliernya. Kalau untuk perencanaan sendiri, sebenarnya ada rencana dari permintaan, ada peramalan dari permintaan, ada juga perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Jadi kalau perencanaan ini biasanya kita merencanakan persediaan kira-kira yang paling pas itu berapa seandainya kita ingin berjualan. Selanjutnya ada yang namanya produksi. Produksi itu udah otomatis eksekusi produksinya, pengendalian kualitas dan hal-hal yang diperlukan dalam suatu produksi. Entah itu brand, branding dan lain-lain ya. Intinya harus namanya ada eksekusi suatu produk. Dan distribusinya itu merencanakan jaringan distribusi, penjadwalannya kayak seperti ini ya, kayak mau dikirim kapan, mau dijual kapan. Nah, kalau suatu produk itu biasanya nggak cuman punya produk terus dijual, tapi produk tersebut itu biasanya juga selalu kira-kira kapan nih mau ditimingkan, mau dijualinnya kapan, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu, kita juga bisa memonitoring kira-kira barang tersebut itu nanti sampai di tangan konsumen tuh pas di periodenya kapan. Karena harus ada timing yang tepat ya, untuk memaksimalkan dari suatu si supply chain. Nah, contohnya mungkin banyak tuh barang-barang di luar sana, brand-brand yang baru, itu emang sudah sengaja buat timing dari awal, ingin dijual di kuartal keberapa, misal kuartal keempat, kuartal ketiga, supaya mereka tahu kayak konsepnya pas dijual itu tepat di tangan yang tepat atau di tangan konsumen yang pas banget momennya, kayak gitu. Ada 3 macam hal yang harus kalian ketahuin masalah supply chain. Misalkan di sini ada supply chain atau misalkan ada membahas masalah supplier. Supplier itu biasanya ke manufaktur, ke distribusi, retailer, dan shopper. Shopper itu biasanya orang-orang yang berbelanja di sini. Nah, itu biasanya aliran di atasnya, biasanya ada produk, informasi, finance. Artinya,
ketika kita membuat suatu yang namanya produk atau kita memiliki suatu produk dan ada memiliki namanya informasi dan ada yang namanya pembayaran, itu selalu terjadi ketika supplier tersebut itu mengirimkan ke manufaktur, mengirimkan ke distributor, mengirimkan ke retailer dan sampai ke tangan kita. Ke tangan kita, otomatis juga kita menerima yang namanya informasi suatu produk, menerima produk tersebut dan menerima juga harga yang harus kita bayarkan dalam hal kayak misalkan berapa bayarannya, berapa yang harus kita keluarkan. Kalau seandainya untuk arus baliknya, biasanya produk tersebut itu ada review dari kita, kayak misalkan cacat produk, atau misalkan produk tersebut itu kurang baik, atau misalkan produk tersebut itu udah sangat bagus. Nah, nanti kita bisa review, ada feedback kembalinya. Dan ada informasi kita sampaikan, dan otomatis juga finance-nya itu mengikuti juga dari belakang. Kalau seandainya ada return, otomatis nanti bakal dikembalikan. Dan selanjutnya, di sini ada yang namanya finansial, material, informasi. Jadi kalau kita membahas masalah si suppliernya, udah otomatis bagian finansial itu otomatis nanti menangani tentang invoice, ada term pembayaran. Kalau material itu biasanya lebih ke bahan baku, komponen, dan lain-lain. Jadi kayak misalkan apa sih yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu mie goreng gitu, atau misalkan nasi ayam kayak gitu. Nah, otomatis kan kita butuh komponen-komponennya atau butuh bahan baku yang harus kita sediain, entah itu dari kotaknya, packagingnya, atau itu mungkin yang lainnya, yang intinya bisa membuat yang namanya tadi ayam atau nasi goreng tersebut. Terus ada informasi ini harus juga tahu kita kapasitas kita sendiri, entah itu gudang dan lain-lain, pengirimannya berapa lama, dan hal-hal yang mendukung lainnya. Informasi intinya yang sesuatu yang berguna untuk si supplier mengirimkan suatu produk tersebut. Kemudian di sini supplier hubungan sama manufaktur, distributor, retailer, dan sampai ke end user itu biasanya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau dari secara finansialnya itu kita cuma melakukan pembayaran saja, karena kita kita nggak pengen tahu ya berapa sih modal penjualannya, berapa sih kayak misalkan bahan baku yang dibutuhin gitu loh, kira-kira gudangnya seberapa besar gitu, karena kita nggak membutuhkan itu. Kita cukup tahu pembayarannya kira-kira berapa yang mereka jual, makanya biasanya finansialnya berupa pembayaran. Kalau materialnya itu lebih ke kayak kalau kita nggak cocok, pulangin, kita ke return atau kita kembaliin ke produk tersebut atau ke si suppliernya supaya bisa diganti dengan produk yang baru. Kalau informasinya biasanya kayak berapa banyak, atau misalnya mau diorder berapa, terus mau diramalin kira-kira minggu depan mau jual berapa gitu, kurang lebih berdasarkan permintaan dari kita. Semakin banyak, semakin tinggi, atau semakin antusias konsumennya, otomatis nanti si suppliernya semakin menjual semakin banyak. Banyak kan produk yang awalnya cuma sedikit, ketika antusiasnya tinggi, otomatis nanti di restock lagi, atau barang tersebut diadakan kembali, kayak gitu. Sampai sini ada mau tanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya tentang supplier. Peran penggunaan supplier itu kan sangat penting. Iya. Apalagi dalam pengadaan suppliernya. Apakah ada batas jumlah tertentu siapa saja supplier yang harus disediakan sebelum mulai lanjut produksi segala macam sampai ke distribusi? Misal supplier utama belum bisa memenuhi permintaan atau tutup dari perusahaannya, itu dari perusahaan itu sendiri harus bisa menentukan berapa jumlah supplier. Oke, untuk menentukan jumlah supplier kayak misalkan kira-kira cukup atau enggak, atau misalkan udah di sini kita udah mulai masuk ya, yang mau ditanyain ya. Jadi masuk ke materi, sebenarnya masuk ke strategi dalam suatu supply chain. Jadi ketika kita bahas masalah ada banyak pemasok, sedikit pemasok, atau integrasi vertikal, jaringan carry-through dan lain-lain, itu artinya kita sudah tahu perusahaan kita tuh posisinya ada di mana. Apakah posisi kita itu harus banyak pemasok, ataukah sedikit pemasoknya, ataukah kita nanti itu bakal masuk ke jaringan integrasi atau masuk ke jaringan KRS2 atau misalkan ke perusahaan virtual. Nah, tergantung sama skala punya kita sendiri. Misalkan nih, kalau banyak pemasok, itu menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi suatu spesifikasi. Artinya, kita nggak usah banyak-banyak suatu suppliernya kayak misalkan yang dalam artian harus ratusan supplier, kita cukup satu aja yang komit dalam artian itu dalam skala yang besar dan dia bisa mengespesifikasi kita, itu udah cukup. Sebenarnya cukup kayak gitu.
Artinya kalau banyak pemasok, kita bisa minta order yang banyak-banyak dari si suppliernya, asal bisa memenuhi, itu bisa kita lanjutkan. Jadi menjalin hubungan dengan banyak si supplier. Kalau seandainya kalian mau yang murah, itu bisa. Artinya banyakin suppliernya, yang penting dapatnya murah-murah, walaupun stoknya sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalkan sedikit pemasok, itu hubungannya lebih ke jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen. Dalam artian nih, kalau tadi kita pengennya banyak pemasok cari yang murah-murah atau yang bisa memenuhi kita selama beberapa bulan atau beberapa hari, kalau sedikit pemasok artinya kita cukup sedikit aja pemasoknya, cukup 1 atau 2, asal komit kita mengisi setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, itu udah cukup. Jadi nggak harus kayak ada 10, ada 15 atau beberapa. Intinya cukup kita beberapa aja, yang penting bisa memenuhi suatu kebutuhannya. Kayak gitu. Nah, kalau integrasi vertikal itu biasanya integrasi maju sama mundur. Jadi kalau misalkan ada kita aturan kayak misalkan gimana nih kalau misalkan aturannya kita lanjutkan atau misalkan kita undur dulu atau seperti apa. Nah, biasanya kita adanya di integrasi vertikalnya. Kalau jaringan kayak restu itu biasanya lebih ke supplier kayak bagian koalisi perusahaan melalui kayak pemilikan perusahaan pemasok atau pemberi pinjaman. Jadi ini lebih ke kayak siapa sih yang bakal meminjamkan suatu pemilikan atau misalkan pemasokan suatu barang tersebut. Kalau yang terakhir itu biasanya lebih ke hubungan dari supplier untuk servis pada permintaan. Nah, jadi jawabannya ketika kita untuk menentukan suatu suppliernya ya, jadi kita tergantung sama perusahaan lagi, kembali lagi ke perusahaannya. Ketika kita tahu skala kita itu skalanya besar, nah kita harus cari orang yang komit, yang bisa memenuhi kebutuhannya kita. Kalau kita cuman skala kecil, mungkin kita boleh ngambil banyak pemasok di sini. Karena apa? Kita yang penting kita ke pasar, kita cari barang-barang yang murah, kita beli, kemudian kita bisa buat suatu produk dan kita jual. Tapi kalau kita udah skalanya besar, biasanya kita cukup sedikit pemasok aja. Yang penting komit selalu bisa ngisi di dalam suatu penjualan atau tempatnya kita nanti, seperti itu. Kita lanjutin. Selanjutnya di sini kalau misalkan banyak pemasok, tadi udah saya jelasin juga ya. Jadi kalau misalkan banyak pemasok itu, pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Artinya cari yang paling murah. Kalau dapat yang paling murah, udah cukup. Karena kita cukup yang paling murah itu kita jadikan si pemasok, kayak gitu. Kalau misalkan kita pengennya sedikit pemasok, artinya strategi yang memiliki sedikit pemasok memiliki implikasi atau kita bisa mengimplikasikan bahwa dari mencari atribut jangka pendek seperti biaya yang rendah, pembeli ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia. Artinya kita cukup cari pemasok yang setia saja di sini. Artinya kita bisa memenuhi, sudah cukup lah kalau setiap bulannya atau setiap harinya, seperti itu. Selanjutnya ada integrasi vertikal, itu mengembangkan kemampuan untuk produksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli suatu perusahaan pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat mengambil bentuk integrasi maju atau mundur. Jadi di sini itu kita bisa tahu posisinya harus kita posisi di mana. Jadi kalau misalkan kita harus maju atau mundur, kita harus memahami di sininya. Dan selanjutnya ada Ventura bersama, itu lebih ke perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal. Perusahaan dapat ikut serta dalam kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi mereka. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan pemasok atau mengurangi biaya yang ada. Mungkin sampai sini sudah cukup jelas? Jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Di sini ada perusahaan virtual. Kalau perusahaan virtual di sini itu lebih ke perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan. Kayak misalkan jasa yang dikenakan itu sebagai korporasi beranggota dan perusahaan dari jaringannya. Jadi yang udah menjalin hubungan atau udah MOU ya, udah sama-sama klop seperti itu. Terakhir ada thank you. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja ya materi kita pada hari ini. Selebihnya nanti bakal kita ada sesi tanya jawab dan diskusi setelah ini ya. Dan jangan lupa untuk tugas dan materi sudah saya share di LMS. Oke, terima kasih. Demikian deskripsi singkat dari pembelajaran mata kuliah manajemen rantai pasok. Semoga dapat memberikan gambaran terkait pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah manajemen rantai pasok. Terima kasih untuk semua yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.